Selamat datang lagi di Rumah Hoki Official bersama saya Nunus Pratamahat, bintang muda balap motor Indonesia Veda Ega Pratama resmi memulai hitung mundur menuju babak paling krusial dalam karirnya dengan menatap debut penuh di kelas Moto3 musim 2026 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Veda Ega Pratama tidak ingin sekedar hanya menumpang lewat di Moto3. Veda bertekad untuk terus melaju di Moto3, Moto2 dan akhirnya suatu saat nanti berlaga di MotoGP. Langkah Veda Ega Pratama menuju kasta dunia ini bukan sekedar partisipasi formalitas. Meski ia sadar betul akan proses belajar yang panjang di depan mata. Baginya musim pertama akan menjadi kombinasi antara persaingan sengit dan adaptasi mendalam terhadap lingkungan baru, mulai dari tim, jajaran mekanik, hingga teknologi motor yang jauh lebih kompleks. Tantangan di kelas Moto3 memang dikenal sangat brutal, berbeda dengan kelas junior yang pernah ia geluti. Moto3 menuntut ketahanan fisik yang luar biasa, seperti intensitas persaingan yang tidak memberikan ruang untuk bernapas sejak lap pertama hingga finish. Dan karena menyadari hal tersebut, Veda Ega Pratama kini tengah menempa diri melalui latihan fisik yang sangat disiplin, pengasahan skill kendali motor, serta penguatan mental untuk menghadapi tekanan di lintasan balap internasional yang penuh dengan risiko. Salah satu pembeda utama di Moto3 adalah spesifikasi motor yang dirancang khusus untuk balap dan tidak diproduksi secara massal, sehingga kecerdasan pembalap dan mekanik untuk menemukan setelan motor yang presisi menjadi kunci kemenangan. Akan tetapi dalam jalan menuju tahta pembalap pendatang baru terbaik dipastikan tidak akan mudah dilalui oleh Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama harus kembali berhadapan dengan rival-rival tangguhnya di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 lalu, seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis. Dan Veda Ega Pratama pun secara jujur mengakui bahwa para pesaingnya tersebut memiliki keunggulan start karena telah mencicipi atmosfer Moto3 terlebih dahulu. Pengalaman tersebut memberikan mereka modal berharga berupa data dan setelan motor yang sudah teruji. Mereka juga sudah punya pengalaman lebih karena sempat tampil di Malaysia, Australia, dan Spanyol sebagai pembalap wildcard. Jadi secara tidak langsung mereka sudah dapat settingan masing-masing. Namun walaupun demikian, dengan berkat doa dan persiapan matang, Veda Ega Pratama bersiap membawa merah putih berkibar di kancah dunia, membuktikan bahwa talenta dari pelosok Yogyakarta mampu bersaing dengan jajaran pembalap elit global. Hakim Danis, rival dari Veda Ega Pratama, mendapat peran penting dari mantan pembalap MotoGP dari Malaysia jelang tampil di Moto3 2026. Hakim Danis menjadi salah satu pembalap Asia Tenggara yang akan tampil di Moto3 tahun depan. Danis mencuri perhatian jagat balap dunia setelah sempat memuncaki klasemen Red Bull Rookies Cup 2025 sebelum akhirnya digusur oleh Brian Uriarte dan pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama. Dan pada akhir musim, Brian Uriarte keluar sebagai juara disusul oleh Veda Ega Pratama di peringkat kedua, dan Danis pun finish di posisi ketiga klasemen akhir Red Bull Rookies Cup 2025. Dan sekarang ketiganya akan kembali bersaing di Moto3 2026. Jelang tampil penuh di Moto3, Danis mendapatkan pesan dari pembalap motor Malaysia Hafiz Syahrin Abdullah. Hafiz yang pernah membalap di MotoGP pada musim 2018-2019 berbagi pengalaman kepada Hakim Danis. Pembalap berusia 31 tahun itu menyebutkan 3 kunci bagi Danis agar bisa bersaing di panggung tertinggi balap motor dunia, yaitu disiplin tinggi, kerendahan hati, dan kemampuan untuk memahami umpan balik tim. Hafiz yang kini berkompetisi di Asia Road Racing Championship menambahkan, tiap-tiap kejuaraan memiliki karakter yang berbeda, baik itu Red Bull Rookies Cup, Junior GP, Moto3, hingga kasta tertinggi MotoGP. Deretan kategori tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda, terutama selama pekan ke pekan balapan. Potensi Hakim Danis sudah terlihat ketika menyabet pole position di Moto3 Malaysia 2025 lalu. Hanya saja pengalaman menyelesaikan balapan panjang masih perlu diasah karena Danis gagal finish pada seri perdananya. Dan perlu diketahui, Hakim Danis akan bergabung dengan tim MT Helmets MSI di Moto3 2026. Jika di kelas Moto2 kita melihat kematangan Mario Aji, maka di kelas Moto3 tahun 2026 kita akan melihat sebuah revolusi talenta muda yang sangat masif. Grid kelas ringan 2026 akan menjadi panggung bagi para jebolan terbaik Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup. Poin paling krusial bagi publik Indonesia tentu saja adalah pengumuman resmi promosi Veda Ega Pratama di kancah World Championship. Dan sekarang mari kita bedah secara analitik peta kekuatan Moto3 2026.
Honda Tim Asia melakukan langkah berani dengan menduetkan dua juara dunia Asia Talent Cup berturut-turut. Veda Ega pertama juara Asia Talent Cup 2023 dan Zen Mitani juara Asia Talent Cup 2024. Secara teknis ini adalah strategi jangka panjang untuk menciptakan suksesor Ai Ogura. Veda Ega pertama mengakhiri musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up, memiliki keunggulan pada led pengereman dan daya juang di grup besar. Tantangan utamanya adalah adaptasi dengan sasis Honda NSE 150 yang secara pengembangan saat ini sedang berjuang keras mengejar dominasi KTM atau CF Moto. Grid 2026 bisa disebut sebagai reuni balapan junior paling kompetitif di dunia. Lihat saja daftar pembalap yang naik kelas. Yang pertama, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte adalah duet maut di Red Bull KTM Majo. Keduanya merupakan rival bebuyutan Veda Ega pertama di Rockies Cup. Ketahui sepak terjang KTM Majo yang sangat jarang salah memilih pembalap, dan duet ini diprediksi langsung menjadi penantang gelar. Maximo Kailes bergabung dengan tim Aspar CF Moto. Kailes adalah fenomena yang sudah lama dinantikan debut penuhnya karena batasan usia. Dan untuk selanjutnya ada Valentin Peron dan Rico Salmela yang mengisi kursi Red Bull KTM Tech 3. Salah satu penyedap di musim 2026 adalah kembalinya rivalitas Asia Tenggara. Hakim Danis asal Malaysia resmi bergabung dengan tim Frinsa MT Helms MSI bersama Ryosei Yamanaka. Secara teknis Hakim Danis sedikit diuntungkan karena berada di atas sasis KTM, sebuah merek yang mendominasi Moto3 untuk saat ini. Sementara Veda Ega pertama harus berjibaku dengan pengembangan Honda. Duel head-to-head keduanya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para fans di kawasan ASEAN. Dan di tengah gempuran para rookie masih ada nama-nama senior yang menjadi tolak ukur kecepatan. David Munoz dan David Almansa di Intec GP, Adrian Fernandez di Leopard Racing, dan Joel Kelso di tim baru MLFI Racing. Pembalap-pembalap ini akan menjadi tembok yang harus diruntuhkan oleh para pembalap muda jika ingin meraih podium. Masalah Honda di Moto3 dalam beberapa musim terakhir adalah top speed dan akselerasi keluar tikungan dibandingkan paket KTM. Dengan bergabungnya Veda Ega pertama ke Honda Tim Asia, diharapkan HRC membawakan update signifikan untuk mengimbangi kelicahan sasis KTM RC 250 GB yang digunakan sebagian besar grid. Moto3 akan sengit loh, tapi kebanyakan yang berkuasa atau yang mendominasi di Moto3 itu TM loh, pabrikan KTM. 10 besar itu diisi KTM semua, pembalap KTM semua. Sanggup nggak Veda Ega pertama? Sanggup nggak Hakim Danis? Lihat aja nanti ya Veda Ega pertama. Bisakah Veda Ega pertama melibas para pembalap KTM ini yang musim lalu merajai 10 besar di Moto3? Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomahak, salam sayang untuk orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Ya, udah ya, gue mau merokok. Gak boleh merokok, udah penuh ya.